Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Perang Khandaq. Para pembesar Bani Nadir masih belum merasa puas sesudah mereka diusir dari tempat tinggalnya yang kini diduduki oleh kaum muslimin. Bahkan di dalam jiwa mereka masih tersimpan dendam yang amat besar, dan mereka masih tetap ingin dapat merebut kembali tanah tempat tinggal mereka dari tangan kaum muslimin. Maka segolongan dari mereka berangkat menuju ke Mekah untuk menemui para pemimpin kabilah Quraisy. Sesampainya di Mekah, mereka bertemu dengan para pemimpin kabilah Quraisy dan menganjurkan mereka supaya memerangi Rasulullah SAW. Mereka bersedia membantu orang-orang Quraisy dalam hal ini dengan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Ternyata permintaan orang Bani Nazir ini mendapatkan sambutan hangat dari kabilah Quraisy. Kemudian orang Bani Nazir mendatangi kabilah Ghatafan dan menganjurkan kaum lelakinya untuk memerangi Rasulullah. Lalu mereka memberitahukan bahwa orang-orang Quraisy telah bersedia berperang bersama mereka. Permintaan mereka mendapatkan sambutan yang hangat pula dari orang Ghatafan ini. Orang-orang Quraisy mempersiapkan bala tentaranya yang langsung dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri sebagai pemegang panji peperangan. Ia Utsman ibnu Talhah ibnu Abu Talhah al-Adbari. Jumlah mereka 4.000 orang. Bersama mereka terdapat 300 tentara berkuda dan 1.000 tentara berunta. Orang-orang Ghatafan juga mempersiapkan pula bala tentaranya yang dipimpin oleh Uyainah ibnu Hin. Uyainah ibnu Hin, dia merupakan mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW. Tetapi ternyata kini ia membalas kebaikan Rasulullah dengan kekufuran. Dahulu Rasulullah pernah memberikan kepadanya sebidang tanah untuk gembala ternaknya. Dan setelah ternaknya subur dan gemuk serta bertambah banyak, kini ia memimpin bala tentaranya untuk memerangi orang yang pernah berbuat baik terhadapnya. Air susu dibalas dengan air tuba. Uyainah pada saat itu membawa 1.000 orang tentara berkuda. Bani Murrah ikut pula ambil bagian dalam penyerbuan ini. Mereka mempersiapkan bala tentaranya yang berjumlah 400 orang yang di bawah pemimpin Al-Harith ibnu Auf al-Murri. Bani Asja' telah mempersiapkan bala tentaranya pula di bawah pemimpin Abu Mas'ud ibnu Rakhilah. Bani Salim tidak ketinggalan. Mereka mempersiapkan bala tentaranya di bawah pemimpinan Sufyan ibnu Abdusi Syams. Jumlah mereka 700 orang. Bani Asad pun telah mempersiapkan bala tentaranya di bawah pemimpin Tulainah ibnu Khalid al-Asadi sehingga jumlah mereka seluruhnya ada 10.000 tentara yang semuanya berada di bawah komando tertinggi Abu Sufyan. Setelah berita persiapan tentara musuh yang akan menyerang kaum muslimin sampai ke telinga Rasulullah segera bermusyawarah dengan para sahabat tentang apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dalam menghadapi mereka. Apakah tetap berada di Mekah atau keluar untuk menghadapi musuh-musuh tentara yang begitu banyak jumlahnya? Lalu sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah supaya membuat parit. Pekerjaan ini belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin supaya membuat parit itu. Lalu mereka semua menggali parit di sebelah utara kota Madinah, mulai dari arah timur sampai ke arah barat. Sebab arah inilah yang tidak membentengi karena berada di belakang kota Madinah. Adapun batas-batas kota Madinah yang lain semuanya terbentengi oleh rumah-rumah dan pohon-pohon kurma, sehingga tidak mungkin bagi musuh mengadakan penyerangan dari arah itu. Kaum muslimin melakukan kerja berat yang amat melelahkan dalam upaya menggali parit, karena keadaan penghidupan mereka masih sederhana sekali, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk melakukan pekerjaan seberat itu.
Rasulullah SAW sendiri ikut terjun bersama mereka, mengerjakan pekerjaan sehingga disebutkan bahwa Rasulullah memindahkan tanah seraya mengumandangkan syair. Kemudian tentara kaum muslimin bermarkas di sebelah utara kota Madinah, sedangkan bagian belakang mereka terlindungi oleh Bukit Sila yang letaknya memanjang di kota Madinah. Jumlah mereka semua hanya 3.000 orang tentara. Panji peperangan kaum Muhajirin pada saat itu berada di tengah Zaid ibnu Harithah, sedangkan panji peperangan orang-orang Ansar dipegang oleh Sa'd ibnu Ubaidah. Bala tentara orang-orang Quraisy bermarkas di tempat yang paling rendah, sedangkan orang Ghatfaran bermarkas di arah Bukit Uhud. Orang-orang musyrik sangat kagum terhadap benteng yang memakai parit itu, karena orang-orang Arab sebelum itu tidak mengenal, sehingga peperangan di antara mereka dengan kaum muslimin dilakukan dengan saling memanah. Tatkala perang panah telah berlangsung cukup lama, ada segolongan tentara kaum musyrikin yang merasa bosan. Akhirnya sebahagian pasukan berkuda mereka melompati parit, lalu berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Di antara mereka yang melakukan hal tersebut ialah Ikrimah ibnu Abu Jahal dan Am ibnu Wud, sahabat Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu an, menghadapi Am ibnu Wud dan dapat membunuhnya, sedangkan teman-temannya lari ketakutan. Pada saat itu jatuh ke perik Naufal ibnu Abdullah sehingga lehernya patah, dan sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu an terkena panah musuh sehingga urat lengannya terputus. Perang campuh dan perang panah ini berlangsung sehari penuh, sehingga kaum muslimin tidak dapat melakukan salat pada hari itu. Kemudian mereka mengqadhakannya. Rasulullah SAW memerintahkan supaya parit dijaga pada malam hari. Untuk itu Rasulullah menentukan orang-orang yang menjaganya, supaya musuh jangan sampai menyerbu pada malam hari. Rasulullah sendiri ikut berjaga pada salah satu pos sekalipun malam sangat dingin. Ia selalu menyampaikan berita gembira kepada sahabat-sahabatnya bahwa mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan, dan ia menjanjikan kebaikan kepada mereka. Adapun orang-orang munafik mulai menampakkan apa yang terpendam selama ini dalam hati mereka. Setelah melihat keadaan yang sangat kritis ini, sehingga mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami selain tipu daya. Lalu mereka mengundurkan diri seraya mengatakan bahwa rumah-rumah mereka terbuka. Mereka khawatir bila musuh menyerangnya. Keadaan yang sangat berat dirasakan oleh kaum muslimin karena pengepungan dibarengi pula dengan kehidupan yang makin menghempit orang-orang miskin Madinah. Hal yang dirasakan menambah berat keadaan kaum muslimin ialah adanya berita yang sampai kepada mereka bahwa orang Yahudi yang hidup bersama mereka di kota Madinah kini bersiap-siap untuk merusak perjanjiannya dengan kaum muslimin. Hal itu bermula ketika Huyai ibnu Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang telah terusir bersama kaumnya, dengan menemui Ka'ab ibnu As'ad al-Khurazi, pemimpin Bani Khuraizah. Ia menghasut supaya mau merusak perjanjian dengan kaum muslimin. Ia terus-menerus membujuk sehingga Ka'ab mau memerangi kaum muslimin. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah mengirimkan Maslamah ibnu Aslam bersama 200 orang tentara dan Zaid ibnu Harith bersama dengan 300 tentara guna menjaga kota Madinah, karena dia khawatir terhadap kaum wanita dan anak-anak. Rasulullah pun mengirimkan Az-Zubair ibnu Awam untuk mengecek kebenaran berita itu. Kemudian ia melaporkan hal itu kepadanya. Tatkala Az-Zubair sampai kepada orang-orang Bani Khuraizah, ia menjumpai mereka dalam keadaan marah. Pada muka mereka tampak ada maksud-maksud jahat. Kemudian di hadapannya mereka menghina Rasulullah SAW. Sahabat Zubair segera kembali kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang telah dilihat dan dialaminya. Hati kaum muslimin mulai merasakan ngeri dan guncang.
setelah mendengar berita tersebut, karena musuh datang menyerang mereka dari atas dan dari bawah. Penglihatan kaum muslimin tidak tetap lagi karena adanya rasa kaget, dan hati mereka menyesak naik ke tenggorokan. Mereka mulai menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Orang-orang munafik mulai angkat bicara menurut kehendak hati mereka. Pada saat itu Rasulullah SAW bermaksud mengirimkan utusan kepada Uyainah ibnu Hith untuk menyampaikan pesannya bahwa dia mau berdamai dan bersedia memberikan kepada Uyainah sepertiga dari hasil kurma Madinah dengan syarat ia menarik pasukannya. Akan tetapi orang Ansar menolak usul itu, seraya mengatakan bahwa orang Ghatafah belum pernah memperoleh sedikit pun dari kurma mereka sewaktu mereka masih kafir. Apakah setelah Islam orang Ghatafah diperolehkan merasakannya bersama mereka? Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menolong suatu kaum, maka Dia telah mempersiapkan untuk mereka sarana-sarana yang membuat mereka dapat menang tanpa sepengetahuan mereka. Pada saat itu muncullah Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i dari Ghatafah, teman orang Quraisy dan orang Yahudi. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, sedangkan kaumku masih belum mengetahui keislamanku. Maka perintahkanlah aku sehingga aku dapat membantu." Rasulullah berkata, "Engkau hanya seorang diri. Apakah yang dapat engkau perbuat? Sekalipun demikian, buatlah semampu engkau, supaya musuh kalah, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu muslihat." Dan itulah sejarah tentang Perang Khandak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.